bergabung via WhatsApp. Kita jawab terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya dari hamba Allah di Tangerang. Buya mau tanya, aku pernah doain ibu untuk cepat meninggal karena penyakit yang diderita ibu tuh nggak kunjung sembuh. Nggak tega lihat ibu selalu kesakitan waktu bangun tidur. Dosakah aku setiap karena doain ibu cepat meninggal? Apa diperkenankan seseorang tuh minta mati karena sakit yang dirasakan, Buya? Subhanallah ya, ibunda. Tidak ada ibunda. Jadi gini, kadang menerjemahkan makna cinta itu tidak dihubungkan dengan kuasa Allah. Maksudnya seorang anak itu kan nggak tega ngeliat ibunya sakit dan sebagainya, sampai dia mendoakan. Kalau di negeri kafir sana tidak sampai doa saja, sampai ada suntik membunuh yang halus. Dalam istilah bahasa Arabnya adalah namanya suntik kasih sayang katanya. Jadi karena kasihan sakit kemudian dikasih suntik biar cepat mati. Itu adalah nggak diperkenankan. Kalau sampai dilakukan dalam bentuk suntikan namanya membunuh orang tua dan dosa mendahului kuasa Allah. Dan mendoakan mati adalah tidak diperkenankan, apalagi pada orang tua, dan dosa, bentuk kedurhakaan. Kalau Anda yakin Allah yang mengabul doa Anda, sama-sama doa, kenapa Anda minta doa mati? Kenapa Anda doa yang baik saja? Kan begitu ya. Termasuk di saat ada orang merasakan sakit dan sebagainya, sangat tidak diperkenankan kalau orang doa ya sakit, saya ingin mati saja. Bahkan sampai di Imam Nawawi membuat bab dalam Riyadhus Shalihin Karahat Tamanil Maut, tidak diperkenankan kita itu berdoa untuk minta mati. Karena apa? Mungkin karena sakit yang dirasakan, bukan setelah kematian. Belum tentu setelah kematian lebih bagus bagi dia. Bisa saja naudzubillah karena tidak ada iman dan sebagainya. Maka minta mati sama sekali tidak diperkenankan. Bahkan pendidikan dari Nabi apa? Mintalah umur yang panjang, yang banyak amal. Nah, jadi sepahit apapun, sesakit apapun kita merasakan sakit, mintalah yang baik. Jika urusannya sakit, ya Allah, gini, berikan kesembuhan. Plus berikan kesabaran. Kalau sudah Allah berikan kesabaran, gak ada ketabahan. Ada orang minta mati, naudzubillah, kayak kebanyakan amal dia. Suatu kedzaliman dan ini kurang ajar kepada Allah. Minta mati, ya Allah, matikan saya saja. Kalau memang harus minta mati, begini. Di saat dia merasakan sesuatu sakit sangat misalnya, tetap tidak dianjurkan dulu. Tapi kalau harus berani mengatakan, kalau memang kematian baik untukku, ya kan? Nah, kalau kematian baik. Akan tapi ini adalah sudah di akhir. Dan itu pada akhirnya ulama mengatakan tetap nggak perlu sampai derajat seperti itu. Kita kan punya Tuhan yang maha, Allah yang maha kuasa. Sesakit apapun badanmu, ya, sesakit apapun dirimu, kenapa kok tidak minta ya Allah? Allah kayak menguatkan jasad kita. Allah yang menguatkan. Sampai ada ibunya meninggal terus dia susah, saya ingin ikut, saya mati saja kalau begini. Berbeda dengan seorang sahabat Nabi di saat dengan baginda Nabi SAW ya. Karena kecintaan kepada Nabi ini sangat beda. Dan Nabi sudah wafat kan begitu. Nah, sampai ada orang mengatakan, saya sakit tidak kuat, mending saya mati saja. Loh, ini kan putus asa sebetulnya. Seolah-olah Allah tidak bisa memberikan kesembuhan, kok lebih baik mati saja. Sedang ngomong, memang saya tidak kasih sembuh kepadamu, kan gitu. Ini tidak diperkenankan. Maka jangan sampai ada di antara kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit seperti apapun, lalu minta Allah mati untuk dirinya atau untuk orang lain. Untuk dirinya nggak boleh, untuk orang lain tidak boleh. Karena itu masuk bentuk keputusasaan, seolah-olah Allah tidak bisa memberikan kepadanya satu kebaikan, kesembuhan, kekuatan di dalam dirinya. Zalim. Maka berucaplah yang baik ya. Ya Allah, mending kan pernah kita suatu ketika masuknya itu ya, ada satu orang ngomong polos, ya Allah kalau ngeliat ibu itu kayak saya kayak mending ya. Ya Allah kalau diambil dek ibunya. Gimana? Jadi kok kalimatnya mendidik saya, mati sajalah kalau begitu, harus begini terus. Ada kemarin ada seorang anak gadis mengadu hanya karena permasalahan, kalau begini saya mending mati saja. Nggak boleh ngomong begitu. Permasalahan seberat apapun jangan ngomong mau mati. Minta berikan kepadaku kekuatan. Coba kekuatan yang telah Allah berikan kepada seorang wanita, suaminya meninggal mati syahid, ya kan? Suaminya meninggal mati syahid, abangnya meninggal mati syahid. Jadi bencana kan berat. Tapi ternyata Allah berikan ketegaran, ternyata dia ngerti. Di balik itu ada pahala yang dihadirkan senyum. Jadi begitu, kembalilah kepada Allah. Jangan sampai ibunda sakit lalu mengatakan, ini bentuk kekurang adaban kepada Allah. Seolah-olah
Allah tidak bisa menyembuhkan. Yang kedua, kalau urusan orang tua apa? Ada bentuk durhaka halus ya. Durhaka halus sebetulnya kadang bukan kembali kepada orang tua. Mungkin seorang merasa capek merawatnya, naudzubillah ya. Adapun untuk dirinya sendiri, ini bab putus asa dan hati-hati. Dan jangan naudzubillah ya. Karena apa? Sampai dikatakan dalam syarah itu Riyadhus Shalihin, seolah-olah kok mengatakan jaminan dia husnul khotimah, lalu minta mati. Bukankah Nabi ngajar minta sebaik-baik umur adalah umur panjang yang punya amal soleh. Nah ini semoga Allah memberikan pada kita adab kepada orang tua kita. Dan betul suatu ketika cerita yang pernah kami sampaikan, bedanya seorang ibu kalau gendong anak sama seorang anak gendong ibu. Seorang ibu kalau gendong anak dalam keadaan pun kapan gede, kapan semakin besar nih. Tapi ke seorang anak gendong ibu kadang-kadang terlintas di hatinya kapan ibunya meninggal. Na'udzubillah. Hati-hati ya. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya dan menjauhkan daripada bisikan-bisikan setan yang halus atas nama kasih sayang tersebut. Wallahu a'lam bishawab.